Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Kita berjumpa lagi dalam program obrolan budaya RRI Tarakan dengan tema Irau Tengkayu bersama saya Andre Rianta dan saya Virgo Edi. Tonton apa yang Anda dengar melalui RRI Net di channel 130 UCTV atau Nin Media Channel 20. Dan Anda juga dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang Anda bisa download secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Juga kunjungi YouTube channel kami di RRI Tarakan Official. Mbak Dila, Mbak Dila, Irau Tengkayu itu apa sih menurut Mbak Dila? Menurut saya hari jadi Tarakan. Yang Mbak Dila ketahui tentang Irau Tengkayu apa? Yang saya ketahui tentang Irau Tengkayu itulah di mana Tarakan menyembahkan, bukan menyembahkan sih, kayak adat istiadatnya Tarakan, kayak gitu. Irau itu perayaan. Ya. Yang Bapak ketahui tentang Irau apa? Ya perayaan intinya ini kan acara 2 tahun sekali. Kalau dulunya setahun. Karena ini program pemerintah. Ya menurut ini acara adat Tidung lah gitu. Barusan Anda menyaksikan bersama-sama bagaimana pandangan generasi muda Kota Tarakan tentunya terkait Irau Tengkayu. Melalui program obrolan budaya kali ini, kami ajak Anda mengenal lebih dekat kebudayaan yang ada di Kota Tarakan. Untuk itu telah hadir narasumber, kita perkenalkan dulu ya, dari Kadisdikbud Kota Tarakan sekaligus Ketua Panitia Irau Tengkayu. Ada Bapak Dr. Andes Tajudin Tuwo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Datuk Nurbek SH. Bapak Datuk Nurbek ini merupakan budayawan sekaligus peraih anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan yang selanjutnya narasumber kita yang ketiga ini mewakili generasi muda ya Andre ya. Iya, ini ada muda. Mas Muhammad Arbain ya. Ya, betul Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah kita berkenalan dengan ketiga narasumber kita, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Dan kita mulai dengan Datuk Norbek. Nah Datuk, kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya Irau Tengkayu itu dan bagaimana sejarah awal mulanya? Ya, saya perlu jelaskan mungkin dari arti kata dulu. Ya. Irau Tengkayu berasal dari kata dari bahasa suku Tidung penduduk asli Kota Tarakan ini, yang artinya kurang lebih Irau itu pesta, kemudian Tengkayu itu daerah pesisir atau laut begitu. Jadi kata Irau Tengkayu ini sendiri mungkin arti secara umumnya kurang lebih dengan pesta laut begitu. Nah, kegiatan yang dilaksanakan ini tadi adalah dalam rangka merayakan peringatan hari ulang tahun Kota Tarakan. Jadi diangkat satu kegiatan tradisi suku Tidung yang biasa atau pernah dilakukan pada masa-masa dulu yang disebut Irau Tengkayu dengan puncak acara pelarungan pada Tujuh Dulung. Nah, kegiatan ini pada zaman dulu memang biasa dilakukan dengan menurunkan atau melarung pada Tujuh Dulung yang merupakan padau atau perahu yang menjadi hikayat di kalangan penduduk asli Pulau Tarakan ini, yaitu pernah ada pada sekitar abad 17 dulu perahu kebesaran Raja Tarakan begitu pada masa kejayaannya. Nah, setelah masa itu berlalu, perahu ini kemudian menjadi hikayat, diadakanlah peringatan dengan membuat tiruan dari perahu itu dihanyutkan ke laut begitu. Nah, itu merupakan puncak acara. Selain
kegiatan-kegiatan berbagai macam kesenian yang ditampilkan di dalam acara itu begitu. Nah, inilah yang diadopsi oleh pemerintah Kota Tarakan sekarang dalam rangka merayakan peringatan hari ulang tahun Kota Tarakan. Iya. Kemudian Datuk, kalau kita lihat memang perayaan HUT Kota Tarakan yang menarik perhatian masyarakat, bahkan mungkin wisatawan yang datang ke Kota Tarakan adalah untuk melihat penurunan perahu pada Tujuh Dulung ini. Kalau dari segi sejarah nih Datuk, kenapa sih selalu dikaitkan dengan HUT Kota Tarakan? Ya, jadi memang pada asal usulnya kegiatan semacam ini di zaman dulu masih di zaman raja, ini biasanya dilakukan peringatan hari pelantikan raja begitu, hari pengangkatan raja. Iya. Nah, jadi mungkin kita tidak ada raja sekarang, kita bagian dari NKRI begitu, jadi acara itu diadopsi dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun Kota Tarakan. Iya. Nah, kalau untuk Bapak Tajudin, Pak, bisa diceritakan nggak gambaran umum mengenai Irau Tengkayu ini? Konsepnya seperti apa, teknisnya seperti apa, Pak? Ya, oke. Irau Tengkayu ini merupakan pesta adat yang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Ya. Jadi merupakan pesta adat yang memiliki rangkaian acara yang cukup panjang yang kalau yang telah kita laksanakan itu. Jadi ada pada tanggal 21 itu ada pameran, artinya pada hari itu dilaksanakan pameran budaya. Jadi semua etnis yang ada di Kota Tarakan itu ikut kita libatkan untuk mengiringi pada Tujuh Dulung itu sebelum diturunkan di tanggal 22. Jadi secara teknis memang ini ada beberapa tarian juga yang kita tampilkan di situ adalah tarian budaya khas Tidung. Ya, di situ ada 3 tarian yang kita akan tampilkan di setiap acara penurunan pada Tujuh Dulung. Jadi kebetulan pada tahun 2019 ini kita juga ada kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Jadi di acara itu dihadiri oleh utusan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga beliau telah memberikan bantuan kepada Kota Tarakan terkait masalah pelaksanaan Irau Tengkayu. Jadi saya kira mungkin itu sebagai gambaran awal pelaksanaan Irau Tengkayu yang dilaksanakan di Kota Tarakan. Jadi pelaksanaannya memang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Iya, Pak Tajudin, kalau kita lihat secara garis besar acara Irau Tengkayu ini merupakan acara yang luar biasa besar ya. Bahkan persiapannya kalau kita lihat jauh sebelum hari pelaksanaan. Nah, kemudian siapa saja sih Pak yang dilibatkan gitu pada saat pelaksanaan, kemudian persiapan? Jadi kalau maksudnya instansi yang terlibat di situ, itu saya tadi sampaikan bahwa di situ ada para wisata. Jadi kalau untuk umum masyarakat Kota Tarakan dari berbagai etnis itu menampilkan juga pada saat pameran itu menampilkan budayanya masing-masing. Iya. Jadi dari Makassar ada, dari mungkin dari Bali juga ada, dari Jawa. Itu kita akan lihat pada saat pameran untuk mengiringi pada Tujuh Dulung itu. Ya. Ya, tentunya Festival Irau Tengkayu ini memang sangat
meriah ya seperti yang Iya. kita saksikan kemarin ya Andre ya. Benar sekali, Dan Virgo. begitu banyak masyarakat lokal yang datang menyaksikan. Iya, bahkan tidak hanya masyarakat lokal ya, beberapa turis mancanegara juga terlihat hadir di Betul. lokasi acara. Karena mereka memang menantikan event ini ya. Iya. Karena bukan dilaksanakan setiap tahun tapi 2 Dua tahunan tahun ya, 2 sekali. tahun Iya, sekali. benar sekali. Nah, kita mau menanyakan pendapat ini mewakili generasi muda nih Andre. Benar, ini ada Mas Arbain. Mas Arbain ya. Wah, ini gimana nih Mas Arbain terkait dengan pelaksanaan Tengkayu ya, Irau Tengkayu yang mungkin generasi lama mungkin sudah nggak asing, tapi bagi generasi muda nih seperti apa tanggapan Mas Arbain terkait dengan kegiatan Irau Tengkayu ini? Ya, baik Mas Andre. Irau Tengkayu mungkin secara sederhana dipahami oleh kalangan milenial adalah sebuah festival atau pesta rakyat Iya. yang diadakan di tepi pantai. Secara sederhana masyarakat milenial memahami seperti itu. Tapi pada dasarnya tidak hanya sebuah atraksi pesta, Iya. tetapi di dalam ornamen atraksi pesta Irau Tengkayu itu ada beberapa filosofi yang bisa kita ambil. Salah satunya dia memiliki ornamen warna. Nah, yang dipahami tentang ornamen warna itu bahwasanya ada warna kuning, hijau dan merah. Iya. Nah, tentu ini bukan pelangi kan, tapi Iya. di ornamen warna itu mungkin dari beberapa yang pernah saya dapatkan, informasi yang pernah saya dapatkan bahwasanya nuansa kuning itu melambangkan simbol tentang ketuhanan. Bahwasanya dia memiliki posisi yang lebih tinggi dari warna-warna yang lain tentang adanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah tentang warna hijau. Nah, hijau ini lebih kepada filosofi keyakinan atau Iya. kepercayaan. Sementara kalau merah itu mungkin mayoritas orang tahu adalah tentang simbol keberanian. Nah, ketika tiga filosofi itu kenapa berbeda-beda? Nah, dari pandangan milenial sendiri, kita hidup di negara yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya ketika warna itu berwarna-warni, itulah simbol persatuan kita. Iya. Ya, makanya kalangan milenial memahami tidak hanya atraksi budaya, tapi juga perlu memahami simbol-simbol atau warna-warna atau corak-corak yang ada di dalam atraksi Irau Tengkayu, terutama di ornamen-ornamen pada tujuh dulungnya itu, Mas Andre. Iya, jadi seperti itu ya Virgo ya. Memang Iya, iya. kalau kita lihat pada saat pelaksanaan itu warna-warna itu memang yang sangat mencolok gitu ya. Yang Hijau, mendominasi kuning, itu kemudian merah. Benar, warna kuning, hijau dan merah. Iya, ternyata bukan warna ada pelangi makna, ya. gitu ya, bukan warna pelangi. Iya, iya. Baik, pendengar RNet, kita akan kembali lagi nanti ya untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang hadir ya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi karena udah diganti sama Flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flute. Anda masih bersama kami dalam acara obrolan budaya RRI Net dengan tema Irau Tengkayu, dan acara ini tentunya disiarkan melalui tonton apa yang Anda dengar melalui RRI Net
channel 130 di UCTV atau Min Media Channel 20, serta dapat Anda mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store. Iya, tentunya juga bisa cek ya di YouTube-nya RRI Iya. Tarakan, di channel kita di RRI Tarakan Official, Virgo. Dan masih bersama kita ketiga narasumber kita ada Datuk Norbek, ada Bapak Tajudin Tuwo dan, ada Mas Mas Arbain. Arbain, ya. Iya. Oke, kita ke Datuk Nurbek dulu, Virgo, ya. ya. Masih berbicara juga tentang rangkaian Irau Irau nih, Tengkayu. Datuk, ya. Di mana pada acara ini ternyata ada sebuah prosesi. Nah, prosesi ini pendengar dinamakan dengan penyerahan gayang kepada Ling Kuda, ya Datuk ya. Nah, ini seperti apa Datuk prosesi ini? Ya, Ling Kuda ini artinya pemimpin. Dalam kegiatan Irau Tengkayu ada seorang yang berperan sebagai Ling Kuda, yang dimaksud di sini adalah semacam komandan upacara. Jadi kemudian ada penyerahan gayang dari Ling Kuda Mayo, itu wali kota. Wali kota kepala daerah menyerahkan gayang. Gayang ini biasa istilah umumnya itu mandau. Gayang itu bahasa Tidung. Jadi ada salah satu acara wali kota selaku Ling Kuda Mayo Pagun Tarakan katanya menyerahkan gayang kepada Ling Kuda pimpinan upacara untuk melaksanakan upacara. Jadi gayang sini adalah simbol perintah. Bila seseorang atasan menyerahkan gayang, itu adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Itu juga diangkat dari tradisi suku Tidung begitu. Jadi istilahnya gayang ini seperti wali kota ya? Wali kota menyerahkan gayang, artinya wali kota memerintahkan untuk melaksanakan acara prosesi penurunan pada Tujuh Dulung itu tadi. Iya, baik Datuk, kalau melihat sejarah tentang penyerahan gayang tadi, Datuk, siapa sih sebenarnya yang berhak menyerahkan gayang tersebut kepada Ling Kuda atau wali kota? Ya, kalau zaman dulu itu raja yang menyerahkan gayang selaku perintah kepada Ling Kuda dalam memimpin upacara prosesi itu begitu. Iya. Kemudian untuk tokoh khusus, apakah ada misalnya mungkin yang berhak menyimpan gayang tersebut, Datuk? Karena kan kalau bisa dibilang gayang ini juga merupakan suatu benda yang bersejarah, Datuk ya? Ya, sebetulnya cuma simbol, tapi memang dalam pelaksanaan Irau Tengkayu itu pasti dipilih gayang yang punya nilai sejarah begitu. Jadi ya semacam pusaka begitu yang dipakai untuk memimpin upacara prosesi penurunan pada Tujuh Dulung itu. Kalau misalnya melihat sejarah nih Datuk, dari pertama kali kita melaksanakan Irau di Kota Tarakan, apakah gayang yang digunakan ini masih sama atau mungkin sudah diganti gitu ya? Karena biasanya benda-benda yang sudah lama itu Virgo ya pasti mengalami perubahan gitu mungkin ya. Atau bisa diwakilkan ke orang lain, Datuk? Beberapa kali pelaksanaan itu adalah gayang yang sama, cuma tahun 2017 itu ada kesepakatan lain menggunakan gayang yang lain begitu. Nah, untuk yang barusan itu kembali kepada gayang yang lama dipakai begitu. Sebab itu lebih memiliki nilai sejarah dalam sejarah pelaksanaan Irau Tengkayu begitu. Kalau Ling Kuda sendiri, Datuk, apakah bisa diwakilkan orang lain atau ada tokoh-tokoh khusus? Kalau misalkan mungkin pada saat pelaksanaan wali kota mengalami kendala, mungkin Datuk hadir, ada misalnya seperti itu, Datuk. Ya, karena acara Irau Tengkayu kita sekarang ini adalah acaranya pemerintah kota. Kalau wali kota berhalangan pasti ada wakilnya begitu, ada yang mewakili. Nah, untuk Ling Kuda itu memang ada penunjukan atau pemilihan secara internal, orang-orang Tidung menunjuk yang menjadi Ling Kudanya itu, menjadi komandan upacaranya.
Jadi tidak hanya orang dewasa begitu, ada ketentuan-ketentuan lain. Orang yang punya karisma termasuk ukuran badan begitu, ukuran badan. Jadi ini barangkali sudah hubungannya dengan unsur-unsur entertain begitu. Jadi walaupun ilmunya tinggi tapi kalau orangnya kecil tuh tidak enak dilihat barangkali kan. Pasti yang berbadan besar itu selalu jadi lingkuda. Itu salah satu persyaratan yang umum diketahui begitu. Iya, berarti memang secara garis besar ada syarat-syarat tertentu juga Datuk ya untuk menjadi seorang lingkuda itu. Ya, persyaratan ada begitu. Jadi salah satu ukuran badan. Ukuran badan itu mesti yang besar, sebab kalau kecil nanti tidak kelihatan begitu kan. Oh, gitu. Jadi dibutuhkan sosok-sosok yang tinggi besar nih. Iya, kalau kayak aku kayaknya nggak bisa. Nggak bisa, ya, Andre. kecil. Ya, pemirsa RRNet, sekarang kita akan beralih nih ke narasumber kita, generasi muda. Generasi Ini juga muda. Mas Arbain ini juga Virgo ya adalah budayawan muda. Gitu. Iya, benar. Nah, kalau untuk pandangan dari Mas Arbain sendiri selaku generasi muda nih untuk upacara Irau Tengkayu gitu ya. Bagaimana nih menurut Mas Arbain relevansinya dengan generasi muda yang ada di Kota Tarakan? Ya, kalau tentang perayaan Irau Tengkayu dengan relevansi kepada generasi muda, sebenarnya ini memiliki adanya Festival Irau Tengkayu ini memiliki peranan penting untuk pertama mungkin sumber informasi kepada generasi muda bahwasanya budaya itu wajib untuk dilestarikan. Iya. Nah, tidak hanya dilestarikan tapi kita dukung dengan bagaimana mempromosikan budaya itu kepada orang lain. Benar. Dengan berbagai macam cara. Kalau memang generasi milenial mungkin cara-caranya sekarang kan kita dilengkapi dengan berbagai macam fitur teknologi. Nah, mungkin salah satu cara kita generasi muda ini bisa mempromosikan melalui berbagai macam media seperti WhatsApp ataupun bisa YouTube dan berbagai macam Instagram juga bisa untuk mempromosikan bahwasanya generasi milenial Kota Tarakan cinta dengan budayanya. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, karena benar ya Virgo ya. Karena kalau dilihat mungkin generasi muda sekarang ini lebih sedang main gadget seperti itu ya Mas Arbain ya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya gitu ya. Kemarin kalau kita lihat di acara memang banyak sekali generasi muda yang nodong HP. Iya. Ngerekam, bikin status gitu ya. Ternyata ini juga merupakan bentuk untuk promosi ya Mas Arbain ya. Iya, betul. Dan beberapa YouTuber di Tarakan banyak mengekspos tentang perayaan Irau ini. Wah, dan memang viewersnya luar biasa banyak. Kalau bisa dicek di YouTube. Memang tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini memang kadang-kadang lebih condong ke budaya-budaya dari luar ya. Iya, benar sekali. Mereka lebih tertarik dengan budaya-budaya dari luar. Iya. Nah, kalau Mas Arbain memang sering bersentuhan ya dengan budaya-budaya ya. Ya. Kemudian seperti apa ya caranya Mas Arbain mengajak generasi muda untuk lebih cinta ke budayanya sendiri? Ya, oke. Kalau masalah cinta tentang budayanya, sebenarnya ya kita mulai dari diri sendiri dulu, Mbak. Ya, ketika kita mulai dari diri sendiri tentang bagaimana kita bisa mencintai budaya kita, mempromosikan budaya kita, setidaknya apa yang kita lakukan itu bisa dilihat orang lain, bahwasanya budaya itu memang harus dilestarikan. Nah, kalau tidak dilestarikan mungkin bisa punah. Dan banyak beberapa budaya yang masuk kategori punah kalau memang tidak dipromosikan. Nah, intinya kita mengajak mungkin banyak sektor yang bisa kita ajak bagaimana bisa memperkenalkan budaya. Mungkin bisa melalui jalur pendidikan, ya, mungkin melalui jalur pendidikan bagaimana memperkenalkan budaya tari-tarian. Nah, soalnya di dalam atraksi Irau itu kan ada tari-tarian yang ditampilkan. Betul. Mungkin tidak hanya tarian tentang suku Tidung aja, karena kita memang hidup di negara yang beragam, kita juga memperkenalkan tari-tarian yang lain. Tapi memang bagi generasi milenial sekarang, budaya Tidung ini terutama tari-tariannya mungkin sampai saat ini masih lestari menurut saya, karena masih berada di sanggarnya Pak Datu Nurbik. Alhamdulillah, dan memang ini sampai sekarang masih eksis. Tinggal bagaimana memang tari-tarian ini goes to school, mungkin masuk ke sekolah. Mungkin dari Pak Kadis mungkin juga bisa, maksudnya ada kebanyakan kalau kita lihat kurikulum kita di sekolah lebih banyak mempelajari tentang kurikulum budaya luar. Nah, coba kita mixkan dengan kesenian pembelajaran seni budaya itu unsur-unsur ornamennya tentang tari-tarian daerah. Terus pembelajaran buku-bukunya mungkin bisa disesuaikan dengan buku-buku daerah. Dan kemarin mungkin sempat ada dari beberapa sekolah sudah membuat perangkat, Pak, ya, tentang
kurikulum bahasa Tidung itu sendiri. Mungkin Oke. seperti itu. Ini menarik ya Virgo ya, karena memang kalau kita lihat banyak di luar sana mungkin yang pingin sebenarnya, tapi mungkin bingung gitu ya mau Iya. kemana. Nah, kita ke Pak Tajudin dulu nih selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan Tarakan. ya. Ini bagaimana Pak Tajudin? Seperti apa yang diungkapkan Mas Arbain tadi terkait dengan seperti apa sih penerapan mungkin kurikulum tentang mengenal budaya-budaya yang ada di daerah khususnya di Kota Tarakan. Terima kasih. Saya kira masalah pengenalan mengenai irau atau budaya khusus yang ada di Kota Tarakan ini sudah berubah. Iya. Kalau yang dulu-dulunya kita memperkenalkan kesenian-kesenian yang berasal dari luar, sekarang yang dikembangkan itu adalah kesenian tradisional. Bahkan pengadaan alat-alat kesenian itu alat kesenian yang memang menjadi ciri khas Kalimantan Utara, ya pada umumnya. Dan khusus untuk yang di Tarakan, ya memang tari-tarian Tidung itu sudah hampir semua sekolah Sudah tersentuh ya Pak sudah. ya? Apalagi mengenai Iro Tengkayu, saya kira bukan saja kita memperkenalkan, bahkan banyak sekali siswa yang kita libatkan di situ. Jadi mereka secara otomatis pasti mengenal Iro Tengkayu itu. Dan inilah merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya. Saya kira di tahun yang saya baca di tahun 1975 ya, yang baru dimulai 95, tahun 1995 dimulai. Dan yang memulai itu Iro Tengkayu pada saat itu beliau, Pak Datuk Norbek. Iya. Jadi memang pantaslah kalau beliau ini diberikan penghargaan baik tingkat kota maupun di tingkat nasional. Ya. Karena memang beliau adalah pelestari budaya khususnya yang ada di Kalimantan Utara ini. Iya, luar biasa Virgo ya. Sekarang generasi muda udah nggak ada alasan lagi nih nggak kenal sama Iya, budaya, iya. khususnya budaya Kota Tarakan ya, Iro Tengkayu. Baik, pemirsa RRI Net, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Anda masih mendengarkan obrolan budaya dengan tema Irau Tengkayu. Ya, dan tentunya Anda bisa menyaksikan RRI Net melalui channel 130 di UCTV atau melalui Nin Media Channel 20 serta dapat Anda ikuti di aplikasi RRI Playgo yang bisa di-download secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Juga tentunya bisa Anda saksikan melalui YouTube channel di RRI Tarakan Official. Iya, dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama ketiga narasumber kita. Ya, ada Datuk Norbek, ada Pak Bapak Tajudin Tuwo ya, dan kemudian juga ada budayawan muda nih, kita sebutnya budayawan muda ya, Iya. Mas Arbain. Oke. Dan kemarin acara Festival Irau Tengkayu itu saya juga pergi nonton, Indre. Sampai Iya. macet di jalanan. Rame. Jadi perginya pagi, nyampainya baru siang ya di Nah, Amal. itu dia. Karena ramai sekali yang datang menyaksikan. Iya. Kan 2 tahun sekali ya. Benar sekali. Iya. Ini juga merupakan sebuah acara yang pastinya ditunggu-tunggu sama masyarakat Tarakan. Iya. Ternyata nggak cuma masyarakat Tarakan, Betul. masyarakat sekaltara juga menantikan nih Virgo. Iya, dan wisatawan asing juga ada tuh bule-bule kemarin. Iya. Ya, kita ke Bapak Tajudin Tuwo nih Pak. Terkait dengan kegiatan kemarin di Irau Tengkayu, seperti apa sih Pak persiapan gitu, mulai dari mungkin memilih talent, karena kalau kita lihat ada satu acara tarian itu ya yang luar biasa, penarinya banyak sekali nih Pak. Ini persiapannya seperti apa? Saya kira memang kalau persiapan mengenai tarian itu memang sekitar 2 bulan 2 sampai 3 bulan sebelum pelaksanaan itu sudah dilaksanakan latihan. Cukup lama juga ya Pak ya? Cukup lama. Tapi di tahun 2019 perayaan Irau Tengkayu yang baru kita laksanakan itu memang tidak terlalu lama latihannya. Ya. Karena juga ada
bertepatan dengan ujian para siswa kita. Jadi pada saat latihan itu kita hentikan selama 2 minggu, ya, sehingga tidak ada latihan pada saat itu. Tapi apa itu mungkin kalau secara teknisnya, teknis pelaksanaan, kami memang mempersiapkan jumlah siswa yang kita butuhkan itu dari Dinas Pendidikan, dan untuk menentukan jumlah penari dan lain sebagainya itu ya memang di pembina tarian Pak Dato Norbek lah yang tahu sejumlah. Jadi Pak Dato Norbek minta 400 siswa, kita siapkan 400 siswa. Ya gitu. Iya, jadi memang Virgo kalau kita lihat memang penarinya masih muda-muda dan ternyata adalah pelajar asli Kota Tarakan ya, Pak Tajudin. Ya, pelajar asli Tarakan. Nah, untuk proses seleksinya sendiri itu apakah mungkin melibatkan ada sanggar tari yang ada di Kota Tarakan atau memang ini tugas dari guru-guru kesenian dan budaya yang ada di sekolah masing-masing? Memang ada pelatih yang kita datangkan dari Jogja, nanti yang melaksanakan seleksi kecilnya pada saat seleksi awal, yaitu dilaksanakan oleh beliau, dan kemudian dia juga langsung memberikan latihan selama sebelum pelaksanaan itu. Jadi penari-penari itu memang sudah dilatih selama lebih kurang 2 bulan. Nah, itu semuanya penari-penari intinya atau memang ada penari-penari yang baru, Pak? Tidak ada, itu murni pelajar Tarakan. Oh begitu, oke. Ya, makanya kita minta beberapa utusan dari beberapa sekolah yang ada di Kota Tarakan, kemudian kita latih, ya ternyata semua sebenarnya bisa. Ya, yang penting kita latih dengan baik. Iya, jadi memang benar-benar melibatkan seluruh peserta dari pelajar di Kota Tarakan, ya Pak ya. Kemudian kalau kita berbicara kan mungkin dari segi seni dan budaya, apakah ada juga gitu penari-penari kita yang punya prestasi mungkin Pak di luar Tarakan, begitu mungkin prestasi tingkat nasional atau bahkan tingkat internasional, seperti apa Pak? Saya kira ada, yang saya dengar dulu itu sebelum saya Kepala Dinas Pendidikan, itu ada prestasi-prestasi tingkat nasional, dan nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Dato Norbek seperti apa prestasi dan tari apa yang mendapatkan prestasi nasional itu tadi. Baik, iya Dato Norbek, seperti apa nih? Ada prestasi apa yang sudah ditampilkan oleh para penari-penari ini yang bisa membanggakan Kota Tarakan dan mungkin bisa go internasional juga ya suatu saat nanti ya Pak Dato ya? Ya, untuk prestasi tari kita dari Tarakan ini untuk tingkat nasional itu baru mengikuti begitu. Jadi mewakili provinsi itu sudah sering, dalam arti menjuarai tingkat provinsi, baik Kaltara ini maupun waktu masih bagian dari Provinsi Kalimantan Timur begitu. Baik. Nah, jadi untuk tingkat nasional memang pernah beberapa kali mengikuti, itu belum mendapat prestasi sebagai juara. Nah, kecuali kalau tingkat provinsi ya, sebab itu memang tidak mudah, perlu persiapan tidak hanya teknis, juga persiapan manajemen yang siap begitu perlu dilakukan, saya kira. Begitu. Baik. Nah, kalau untuk tari-tarian sendiri Datuk yang dipersembahkan di acara Irau Tengkayu itu ada beberapa tarian yang kita lihat ya Datuk ya. Mungkin salah satunya itu adalah tari Iluk Tengkayu Datuk ya. Kemudian ada tarian Yaduyaki dan juga satu lagi tarian Ayakan. Nah, kalau untuk unsur gerakan mungkin atau sejarah tari-tarian ini sendiri itu seperti apa Datuk? Ya, jadi tarian yang ditampilkan dalam prosesi penurunan pada Tujuh Dulung itu memang mengangkat dari 3 sumber. Makanya kita sebut tari kolosal, karena sumbernya tidak sama tapi dijadikan satu penyajian begitu, dengan tema juga yang tidak sama. Tema yang mendasar di situ yang pertama adalah
hubungan manusia dengan alam, kemudian yang kedua itu hubungan manusia dengan manusia, yang ketiga hubungan manusia dengan spiritualnya begitu. Nah, kemudian sumber keseniannya sendiri, tarian bagian pertama yaitu Iluk Tengkayu itu diangkat dari salah satu tari selingan dalam teater tradisional suku Tidung zaman dulu. Teaternya sudah punah begitu. Jadi ada tari selingan di situ dalam jenis irama joget. Nah, kemudian yang kedua itu Yaduyaki yang artinya nenek kakek. Itu bersumber dari kesenian Jepin, salah satu kesenian rakyat suku Tidung. Nah, kemudian yang ketiga ini juga diangkat dari teater tradisional Dulmuluk yang sudah punah itu. Nah, ini biasa dasar gerakan ini dipakai oleh pemeran putri raja di dalam teater tradisional itu begitu. Jadi hal-hal ini yang di koreografi menjadi satu tari kolosal dari 3 sumber itu untuk disajikan pada prosesi penurunan pada Tujuh Dulung itu tadi. Ya, kalau kita lihat kemarin ya Datu ya Andre, memang tari-tariannya itu sangat menarik, benar sekali, kompak, serasi, mulai dari kostum-kostumnya ya, yang didominasi warna kuning ya kan seperti itu. Nah, kalau ketiga tari ini Datuk, tari Iluk Tengkayu, kemudian Yaduyaki dan Ayakan ini, apakah ketiga tari ini wajib ditampilkan dalam setiap festival Irau Tengkayu ini Datuk? Ya, tidak. Jadi salah satu manfaat yang kita kita perlu dapat dalam pelaksanaan Irau Tengkayu ini adalah mengangkat bidang seni tari begitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas di mana penari-penari ini diambil dari sekolah lanjutan tingkat atas se-Kota Tarakan, di mana ada 16 sekolah. Nah, kemudian dengan dimotorisir oleh penari-penari dari Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka begitu. Semuanya ada 200 penari. Ini menampilkan tarian dengan menyesuaikan dengan tema acara begitu. Jadi temanya setiap tahun itu kan tidak sama. Jadi disesuaikan. Jadi tariannya tidak harus. Ya kesempatan di sini adalah untuk bagaimana mengangkat seni tari di Kota Tarakan ini. Memang alhamdulillah sudah beberapa kali pelaksanaan Irau Tengkayu, para siswa SLTA se-Kota Tarakan ini merupakan satu kebanggaan bagi mereka bila sempat ikut menari di Irau Tengkayu begitu. Ini mungkin salah satu hal positif dalam apresiasi seni tari di Kota Tarakan ini. Iya, baik. Kemudian kalau dari segi pakaian penari Datuk, mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah ada nama-nama dari pakaian-pakaian tradisional yang digunakan oleh para penari pada saat prosesi Irau Tengkayu ini. Ya, sudah tentu karena sumber tarian ini adalah seni tari budaya tradisi suku Tidung, sudah tentu sumbernya mengangkat busana tradisi suku Tidung begitu. Nah, dan sudah tentu pula hal-hal yang bersifat inovasi, pengembangan begitu, modifikasi itu sudah banyak. Nah, seperti bagian pertama itu sebetulnya bersumber dari pakaian sehari-hari tradisi suku Tidung yang disebut baju pelimbangan. Jadi cuma mungkin sudah tidak begitu kelihatan di situ karena ditambah dengan ornamen-ornamen untuk mempercantik penampilan penari begitu. Itu salah satu. Nah, kemudian untuk tarian bagian ketiga, ini memang juga mengadopsi busana pada teater tradisional Dulmuluk zaman dahulu begitu, di mana menggambarkan bagaimana putri-putri raja zaman dulu berbusana begitu.
Jadi memang dari kostumnya dikenakan para penari-penari tersebut, Andre, memang aslinya terlihat tapi dimodifikasi ya. Dimodifikasi. Dengan segala hiasan-hiasan yang modern gitu ya. Biar mengikuti zaman juga mungkin ya, Betul. begitu Datu ya. Iya, kita ke Mas Arbain dulu nih, Virgo ya. Bagaimana nih Mas Arbain tanggapannya terkait dengan generasi muda nih? Seberapa penting sih mungkin gitu ya generasi muda dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada di Kaltara? Ya, baik, kalau berbicara tentang budaya yang ada di Kaltara, berarti kita bersinggung tentang ada 3 etnis besar yang perlu dilestarikan. Yang pertama, Tidung, Bulungan, dan Dayak. Nah, peranan generasi muda untuk melestarikan kebudayaan sangat penting sebenarnya. Ya, logikanya gini aja, ketika bagaimana orang di luar dari ketiga etnis ini bisa mengikuti atau cinta terhadap budaya itu, ya pertama, dari ketiga etnis ini harus mencintai dulu budayanya. Nah, ketika dia mencintai budayanya, dia melaksanakan mengaplikasi budayanya, baik dari segi bahasa, tari-tarian, dan berbagai macam kearifan lokal lainnya. Ketika dengan mereka menerapkan itu, secara otomatis bagi etnis-etnis yang lain yang ada di Kalimantan Utara ini mungkin bisa ikut berperan aktif dalam melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Utara. Intinya sih dimulai dari diri sendiri, budaya itu sendiri. Mungkin ya kalau dari generasi milenial bisa mempromosikan budayanya, memviralkan budayanya, dengan otomatis orang bisa sama-sama untuk mencintai budaya yang ada di Kaltara. Iya, apalagi sekarang zamannya media gitu ya, gampang mau akses, pengen tahu tinggal cari. Gitu Iya, tinggal cari, tinggal ketik ya, tinggal tanya Mbak Google. Iya, Mas Arbain, agar generasi muda khususnya di Kota Tarakan tertarik mencintai kebudayaannya sendiri ya, mencintai kebudayaan sendiri. Cara apa saja yang bisa kita lakukan agar mereka lebih tertarik mencintai budaya lokal sendiri? Dan apakah ada teknik khusus, cara-cara untuk menggait para generasi muda ini untuk lebih menghargai dan mencintai budaya lokal? Ya, mungkin filosofinya gini kan, ada sebuah filosofi mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi supaya mereka tertarik dengan budaya kita, sebenarnya pertama kan perlu adanya namanya sosialisasi. Selain itu ada yang disebut dengan edukasi. Nah, edukasi itu sangat penting ketika bagaimana kita mempromosikan sebuah budaya dengan berbagai macam cara. Mungkin caranya dengan melakukan sebuah tidak merubah unsur utama dari seni itu, tapi ada beberapa cara atau strategi bagaimana mereka mencintai budaya itu. Mungkin di dalam tradisi tari tradisional ada yang namanya pengembangan. Nah, pengembangan itu mungkin yang milenial sekarang ini tari-tarian kayak gini mungkin jadul gitu kan. Tapi mungkin bisa dikembangkan tanpa menghilangkan ornamen aslinya, tapi ada pengembangan yang memang sesuai dengan selera anak muda, tapi tidak menghilangkan unsur-unsur utamanya. Nah, mungkin kebanyakan generasi milenial tuh ketika disuruh nari malu gitu kan, tapi ketika disuruh ngedance jago. Ya, nah maksudnya ada ornamen-ornamen strategi-strategi khusus yang memang bisa menarik mereka untuk melakukan tarian, mungkin tarian pengembangan tentang tarian asli itu, sehingga mereka tertarik dengan tarian itu. Ya. Iya, setuju nih Virgo ya. Betul. Kalau katanya Mas Arbain tadi, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi, ya. tapi memang sih kalau kita lihat kemarin gitu ya, mungkin nggak cuman yang berasal dari asli Kota Tarakan saja gitu ya. Ini menarik karena banyak juga ternyata pelajar yang bukan asli suku Tidung ya, yang juga turut bisa menarikan tarian-tarian tadi, Virgo. Betul. Jadi seharusnya memang bukan masyarakat lokal Tidung atau pelajar-pelajarnya yang diajarkan tari-tari suku Tidung, tapi bisa juga kita mengajak masyarakat dari suku lain. Benar, bahkan kalau bisa ini sampai mendunia nih gitu ya. Nah, itu dia ya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Net dengan tema Irau Tengkayu, dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita setelah commercial break berikut ini. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang. Anda masih bersama kami dalam acara obrolan budaya
RRI.net dengan tema Irau Tengkayu, dan acara ini tentunya dapat disiarkan melalui Tonton apa yang Anda dengar melalui RRI.net, channel 130 di UCTV atau Min Media Channel 20, serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Play Go yang dapat di-download di Play Store. Iya, benar sekali ya. Kita kembali lagi ke narasumber kita Virgo Iya. malam hari ini ya, masih terkait dengan tema kita Irau Tengkayu. Irau Tengkayu. Nah, ini kita ke Pak Tajudin dulu nih. Hmm. Bapak kira-kira untuk kedepannya seperti apa nih? Apakah ada konsep baru mungkin untuk pelaksanaan Irau Tengkayu atau seperti apa? Oke, terima kasih. Mengenai prosesi Irau Tengkayu, saya kira kalau mau dijadikan promosi daerah artinya Kota Tarakan, ya tidak harus sekali 2 tahun. Iya. Bisa dilaksanakan sekali 1 tahun Pak ya. Berarti ke depan mungkin ini bisa jadi salah satu festival internasional Pak Tajudin ya? Saya kira bisa terjadi seperti itu. Oke, dan undangannya lebih banyak lagi, Undangannya Andre, lebih ya? banyak lagi pastinya. Iya, agar festival ini dikenal di seluruh dunia. Benar Betul. sekali. Iya, Pak Tajudin, kalau kita berbicara mengenai Padau Tujuh Dulung sendiri, apa sih makna dari Padau Tujuh Dulung ini, Pak? Saya kira kalau makna itu mungkin dijelaskan lah oleh Pak Datuk Norbe. Ya, jadi sebagaimana umumnya biasa benda-benda atau kegiatan tradisi itu syarat dengan filosofis begitu. Terutama Padau Tujuh Dulung yang artinya perahu 7 haluan. Bentuknya memang unik begitu. 7 haluan ini mengambil kata 7 ini mengambil jumlah hari dalam seminggu begitu, di mana manusia itu ya hidup ya dalam hitungan hari yang 7 itu. Nah, ini satu. Kemudian dari 7 haluan itu hanya 1 haluan yang berwarna kuning begitu. Nah, ini juga filosofisnya hanya 1 penguasa atau yang berkuasa dalam dunia ini, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Hanya 1 haluan, yang lain tidak berwarna kuning begitu. Nah, kemudian ada 5 tiang. Tiang ini juga filosofisnya merujuk kepada sholat 5 waktunya yang agama Islam yang dianut oleh suku Tidung begitu. Jadi kemudian di bagian atas perahu ada yang disebut pari-pari. Nah, pari-pari ini adalah lambang daripada keteguhan begitu. Jadi ada banyak filosofis di dalam itu yang merupakan simbol-simbol tradisi daripada suku Tidung begitu, yang ditampilkan dalam bentuk seni untuk memperindah Padau Tujuh Dulung itu tadi. Baik, kalau dilihat ya Datuk, memang bentuk dan juga ciri dari Padau Tujuh Dulung ini memang sangat unik sekali kalau dilihat gitu. Berapa lama itu Datuk proses pembuatan perahu tersebut sampai dengan jadi ya? Ya, jadi ada beberapa hal teknis sebetulnya. Ya, kalau pembuatannya kurang lebih 3 minggu. Nah, tapi karena hal-hal teknis begitu, tempat membuatnya di Balai Adat Tidung di Bukit Keramat situ, karena tempat membuat itu kurang tinggi begitu, jadi Padau Tujuh Dulung itu tidak bisa dirampungkan di situ. Nah, kemudian nanti pada tanggal 21 kan ada pawai. Ya, kalau berbicara tentang perahu Tujuh Dulung ini Datuk ya, karena memang dari segi bentuk dan mungkin secara visual bentuk perahunya ini kan berbeda gitu ya dengan perahu-perahu yang ada, karena memang ada 7 dulung itu gitu ya. Ini berapa lama Datuk proses pengerjaan perahu tersebut sampai dengan selesai? Ya, kalau itu dihitung pengerjaannya itu kurang lebih 3 minggu begitu pembuatan perahu itu. Namun
dalam prakteknya itu jadi lebih lama karena ada beberapa hal yang ditunggu. Seperti tempat membuatnya karena kurang tinggi, jadi pada waktu judulung itu tidak bisa dirangkai secara utuh. Nah kemudian pada waktu pawai baru bagian-bagian itu disusun, itu pun belum 100% begitu setelah pawai, karena di beberapa jalan yang dilewati itu banyak rintangan, jadi ada ornamen-ornamen yang tinggi tidak bisa kita pasang begitu. Nah kemudian setelah sampai di Pantai Amal pada H-1 itu baru disempurnakan. Nah jadi kalau dihitung-hitung jadinya lebih 1 bulan. Begitu, lebih 1 bulan. Sebetulnya secara teknis itu cuma kurang lebih 3 minggu perahu itu sudah siap untuk ditampilkan begitu. Iya, ternyata memang cukup lama juga Cukup Datu ya lama untuk mempersiapkan ya, Andre, perahu karena tersebut. besar juga perahunya Iya, ya. benar, besar juga ukurannya. Iya, ya seperti yang Datuk jelaskan tadi, proses pengerjaannya tuh di Baloi Adat, rumah suku Hastidung ya. Nah, apakah bisa di tempat lain proses pengerjaan perahu pada waktu judulung itu, Datuk? Boleh, jadi memang untuk tempat pengerjaan itu ya boleh di mana saja begitu, karena kita sudah ada dibangun oleh pemerintah Balai Adat, ya disitulah kita manfaatkan dan memang tempatnya lebih bagus begitu. Keberadaan Balai Adat ini juga punya arti tersendiri, baik bagi masyarakat Kota Tarakan maupun pemerintah Kota Tarakan begitu, di mana di sanalah kita membuat atau menukangi, mempersiapkan pada waktu judulung itu. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akan saksikan bersama-sama terlebih dahulu harapan masyarakat Kota Tarakan dalam pelestarian budaya dan HUT Kota Tarakan ke-22 tahun 2019 berikut ini. Semoga Tarakan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Harapannya ya semoga Tarakan ini damai, intinya tidak ada perpecahan gitu ya. Kami dari penduduk asli Tarakan, suku Tidung aslinya mengharapkan itu tidak ada perpecahan, intinya damai gitulah. Pesan-pesan untuk masyarakat Kota Tarakan, berpeganglah kepada mana kaki dipijak di situ langit dijunjung, dan kita saling menghormati dan mencinta damai. Jangan ada membuat satu keributan, kerusuhan. Yang kami sebagai masyarakat Kota Tarakan, khususnya putra daerah, cinta kedamaian. Ciptakanlah kedamaian dan kita pun akan menghargainya. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, barusan kita telah saksikan bersama-sama dan mendengar harapan-harapan generasi muda, tentunya untuk kelestarian kebudayaan di daerah dan untuk Kota Tarakan yang memasuki usia ke-22 tahun. Memang banyak sekali ya harapan-harapan dari generasi muda juga, khususnya nih yang hadir di perayaan Irau Tengkayu tersebut, Virgo, ya, yang mungkin menginginkan Kota Tarakan ke depannya semakin maju lagi. Dan sejahtera ya. Oke. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya, masih mengenai Irau Tengkayu, dan kita ke Mas Arbain ya Andre ya. Iya benar. Mas Arbain, harapannya dalam rangka hari ulang tahun Kota Tarakan yang ke-22 tahun 2019 ini seperti apa Mas? Ya, kalau harapannya sih generasi milenial khususnya sangat menyambut gembira tentang peringatan Irau Tengkayu di HUT Kota Tarakan yang ke-22 ini. Mungkin banyak generasi milenial yang lebih berharap ini bukan hanya ajang ulang tahun, tapi bisa menjadi suatu budaya yang tidak hanya dilakukan di acara ulang tahun, tetapi bisa diadaptasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin generasi milenial bisa terlibat aktif dalam berbagai macam event-event kebudayaan, festival tari, yang mungkin bisa dilaksanakan di tingkat sekolah, di pendidikan, bahkan di universitas, yang ini nanti bisa menimbulkan suatu kesan bahwasanya mereka akan terpicu untuk cinta dengan budaya. Ya mungkin salah satu langkah awal melalui dunia pendidikan. Iya, kemudian kalau berbicara tentang pesan untuk generasi muda nih Mas Arbain, sebagai seorang generasi muda pasti juga
mungkin punya pesan nih untuk sesama generasi muda khususnya di Tarakan deh gitu ya untuk melestarikan budaya ke depannya seperti apa? Ya, kalau pesan untuk teman-teman generasi milenial, budaya merupakan identitas diri. Ketika identitas diri itu tidak kita lestarikan, maka kita akan hilang dari kebudayaan itu sendiri. Nah, intinya budaya itu seharusnya kita implementasikan dalam kehidupan kita, karena itu merupakan jati diri yang harus kita jaga, harus kita lestarikan dan kita rawat, serta kita ajarkan kepada generasi selanjutnya. Iya. Ya. Terakhir mungkin harapannya nih untuk program obrolan budaya RRI Net seperti apa, Mas Arbain? Ya, oke. Mungkin tentang obrolan budaya bisa terus berlanjut, ya, terutama bagaimana RRI Net bisa, RRI khususnya, bisa mengajak generasi milenial khususnya di Tarakan untuk bisa selalu cinta terhadap budaya dalam menyiarkan dan mempromosikan baik di berbagai media sosial. Iya. Baik, kalau itu tanggapan dari Mas Arbain. Seperti apa tanggapan dari Pak Datuk sendiri, Pak, mengenai program obrolan budaya di RRI Net ini? Ya, jadi ini satu hal yang mutlak sangat perlu begitu. Yang namanya budaya itu adalah milik manusia. Sebab makhluk lain ciptaan Tuhan itu tidak berbudaya. Jadi sangat perlu. Jadi walaupun yang namanya budaya ini kan penjabarannya kan sangat luas lagi, tapi sudah tentu ada konteks-konteks tertentu pada jadwal yang dilaksanakan. Saya kira ini sangat perlu untuk dilaksanakan berkesinambungan begitu. Baik, terima kasih Datuk. Kita ke Bapak Tajudin, seperti apa nih Pak Tajudin harapannya ke depan mengenai program obrolan budaya RRI Net ini? Saya kira kegiatan ini sangat baik, dan untuk kedepannya mungkin narasumbernya yang ditambah. Jadi mungkin yang mengikuti, yang ikut terlibat dalam prosesi Pak Daud Tujudulun itu di kalangan pelajar itu bisa kita undang, kita minta tanggapan-tanggapan, sekaligus bisa memberikan dorongan kepada teman-temannya untuk ikut terlibat di dalam setiap kegiatan pementasan budaya. Oke, terakhir Pak, sebelum kita berpisah, harapan untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang menyaksikan RRI Net ini, dan juga mungkin terkait dengan seperti apa nih pendidikan dan juga kebudayaan ke depannya. Saya kira memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa budaya itu adalah merupakan ciri khas, ya, ciri khas dari satu daerah. Oleh sebab itu perlu mendapat pelestarian, dan kepada generasi muda khususnya yang ada di Kota Tarakan ataupun yang ada di luar Kota Tarakan, mungkin lebih tertarik untuk melestarikan budayanya masing-masing. Itu adalah merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, kepada kalangan pelajar yang ada di Kota Tarakan bisa lebih bersimpati untuk ikut mengambil bagian atau berlatih baik dari sisi tarian ataupun kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Kota Tarakan ini. Baik, luar biasa Virgo ya, perbincangan kita malam hari ini tentunya. Dan kita sudah tadi mengetahui tentang Irau Tengkayu, kemudian tari-tarian yang ditampilkan, ada juga Padau Tujuh Dulung. Padau Tujuh Dulung, ya. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana nanti generasi muda ke depan untuk lebih meningkatkan lagi kepedulian terhadap kebudayaan, ya. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kita dengan ketiga narasumber kita. Ada Datu Norbek, terima kasih Datu Norbek. Ada Bapak Tajudin Tuwo dan juga ada Mas Arbain ya, selaku budayawan muda Kota Tarakan. Dan untuk itu pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan ya, kurang lebih 60 menit kami sudah menemani Anda di program obrolan budaya RRI Tarakan dengan tema Festival Irau Tengkayu. Dan terima kasih kami ucapkan juga untuk kerabat kerja yang bertugas. Saya Andre dan saya Virgo. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.